Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para bunyai, wa nakhusu bidzikri, guru kita semua, guru anak-anak kita semua, kepala sekolah putra-putri kita semua. Saya menyebutnya Gus Gofar, Mas Gofar, dan ibu bapak, para guru, dewan guru, dan wali murid yang saya hormati. Kenapa butuh istighosah? Ibu bapak yang saya hormati, kalau panjenengan buka Google, cari satu konsep yang namanya VUCA. Kepanjangan dari itu ada 4 huruf, namanya VUCNA. VUCA. V itu artinya, itu kependekan dari kata volatility. Hari ini perubahannya sangat cepat sekali. Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa yang terjadi hari ini sudah bisa kita prediksi 2-3 tahun yang lalu. Atau apa yang kita lakukan, kita ajarkan kepada putra-putri kita 3 tahun yang lalu, kita tidak pernah menyangka ternyata hari ini berwujud dalam praktek yang berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian, di tengah perubahan yang sangat cepat sekali, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Al-Khalifah Ali ibn Abi Thalib dalam makalahnya beliau mengatakan begini, la turabbu auladakum kama rabbakum abaukum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Ibu bapak yang saya hormati, dalam rumus pendidikan modern ada resep begini, ngajari anak sekarang itu jangan menggunakan prinsip too many do's, too many don'ts. Terlalu banyak perintah, terlalu banyak larangan. Maka gunakan kata positif daripada kata negatif. Gunakan kata asertif daripada instruktif. Ajak anak-anak terlibat daripada kemudian anak diperintah-perintah. Pertanyaannya kemudian, kenapa Khalifah Ali 14 abad yang lalu niku menggunakan kata yang bermakna instruktif dan pada saat yang sama juga melarang kita untuk melakukan hal tertentu? Dalam bahasa Arab, makalah Khalifah Ali ini termasuk dalam kalam insya, bukan kalam khobar. Bukan informatif tapi instruktif. Khalifah Ali mengatakan begini, jangan ajari, jangan besarkan anak-anakmu, putra-putrimu dengan cara, dengan materi yang dulu kamu dibesarkan oleh orang tuamu. Mengapa? Khalifah Ali melanjutkan pernyataannya, karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dari masamu. Fa innahum khuliqu li zaman ghairi zamanikum. Karena mereka tercipta untuk masa yang berbeda. Ibu bapak yang saya hormati, dulu zaman orang-orang tua kita dulu zaman kita dibesarkan orang tua, lalu orang tua bilang ojo longgo dukuri bantal. Kita pasti langsung beralih. Jangan duduk di atas bantal, langsung beralih tanpa banyak pertanyaan.
Sekarang coba ibu bapak praktekkan kepada putra, ojo longgo ndukure bantal. Nopo kira-kira yang mereka lakukan? Pasti mempertanyakan, bertanya, lah opo? Kenging nopo ya? Kenapa? Karena itu kemudian, kalau orang barat mengatakan pendidikan kita harus progresif melihat masa depan, Khalifah Ali sudah berkata 14 abad yang lalu, jangan ajari anakmu, putra putrimu dengan cara dulu kamu dibesarkan oleh orang tuamu, dengan materi yang sama dengan dulu kamu diajar orang tuamu, karena zamannya berubah. Ibu bapak sekalian, itulah V yang pertama, huruf pertama V, volatility, perubahan yang super cepat sekali. Yang kedua adalah uncertainty, ketidakpastian. Mungkin ibu bapak melihat 3-4 tahun yang lalu yang namanya startup bisnis itu luar biasa. Orang didorong untuk masuk ke platform digital untuk bikin startup bisnis, bikin inovasi dalam bisnis. Lalu anak muda luar biasa berbondong-bondong masuk ke dunia bisnis melalui platform digital dan seterusnya. Luar biasa. Diprediksi waktu itu akan muncul generasi baru anak-anak muda yang terjun di dunia bisnis melalui platform digital. Ibu bapak yang saya hormati, pandemi COVID-19 menyadarkan kita semua bahwa bagaimanapun ada yang lebih berkuasa dari kekuasaan manusia. Setelah Amazon.com mem-PHK 10.000 karyawan, diikuti kemudian kolapsnya Silicon Valley Bank di Amerika. Kenapa bank yang mendanai startup bisnis kolaps? Karena sekian puluh startup bisnis kolaps. Yang selama ini anak-anak kita mengikuti layanan pendidikan online berbayar, yang saya tidak perlu menyebut mereknya, ibu bapak sudah tahu, yang salah satu pemiliknya adalah artis muda yang lagi ngetrend, mem-PHK, merumahkan ribuan karyawan. Hari ini ibu bapak sekalian, pandemi COVID-19 menyadarkan kita semua bahwa ada the element of surprise. Al-Quran mengatakan min haitsu la yahtasib. Ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi karena ketidakpastian yang luar biasa besar. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Itu huruf yang kedua. Huruf yang ketiga, C, complexity. Hari ini ibu bapak sekalian, muncul satu masalah tidak bisa didekati hanya dengan menggunakan satu pendekatan. Masalahnya sangat kompleks. Seakan-akan di permukaan sepertinya itu sederhana, padahal kompleksitas di bawahnya itu sangat tinggi sekali, sangat besar sekali. Apa yang disebut dengan konsep the iceberg, gunung es, itu yang muncul di puncaknya terlihat kecil, terlihat sedikit, tetapi bongkahan yang ada di bawah gunung es itu ternyata sangat besar sekali. Kompleksitasnya luar biasa kehidupan kita hari ini. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus disiapkan oleh kita sebagai orang tua? Itu C. Huruf yang keempat yang disebut dengan ambiguity. Ibu bapak yang saya hormati, hari ini ada konsep yang disebut dengan the halo effect. Orang itu tergantung pada pandangan pertama.
Pandangan pertama itulah yang mempengaruhi banyak orang. Dulu, zaman anak-anak, zaman dulu dibesarkan kalau ditanya, sampean pingin jadi apa nak? Presiden. Apa malih? Dokter, kan ngoten nggih? Dokter. Pilot. Hari ini panjenengan tanya anak-anak ini, sampean pingin jadi apa, Mas? YouTuber gitu. Pingin jadi YouTuber. Sampean pingin jadi apa? Saya pingin jadi TikToker, macam-macam. Karena yang dilihat itu pandangan pertama yang mempengaruhi mindset mereka. Itulah kemudian yang memunculkan praktek flexing. Flexing culture, the flex culture, budaya pamer. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita lihat betapa kemudian karena pasar digital, pasar virtual, lalu memunculkan banyak kesempatan orang untuk bertransaksi dengan virtual money, dengan virtual currency, lalu memunculkan orang tiba-tiba menjadi orang kaya. Tiba-tiba ada anak muda di Bandung yang sekolahnya hanya SMP, tiba-tiba uangnya miliaran. Mobilnya aja Lamborghini, rumahnya keren. Ujungnya ketangkap polisi. Ternyata pelaku penggelapan uang nasabah. Muncul di Medan dan terakhir ada dari Surabaya. Leres nggih? Ada di Surabaya. Muncul budaya flexing yang luar biasa. Nah, karena itulah kita diingatkan oleh Gus Gofar tadi itu. Melihat sesuatu hari ini tidak bisa dengan cara, dengan perspektif melihat dengan ainul basar. Tidak bisa. Harus melihatnya dengan ainul basirah. Basar saja nggak cukup. Kira-kira kalau umpami saged diterjemahkan agak lebih gampang ngoten, didik hari ini putra-putri kita ini, mendidik putri kita, putra kita menjadi orang cerdas gampang. Menjadi anak pinter gampang. Gampang sekali. Kenapa? Sumber informasinya sekarang tidak lagi didominasi oleh satu figur. Apakah orang tua? Apakah guru? Bukan. Sumber informasi mereka luar biasa. Terfragmentasi luar biasa, membanjir. Hari ini kalau mereka tidak mendapatkan orang tua yang baik di rumah, maka mereka akan mencari orang tua dengan caranya sendiri. Kalau anak-anak kita ini tidak mendapatkan guru yang baik di sekolah, maka mereka akan mencari guru dengan caranya sendiri. Lewat nopo? TikTok. Lewat nopo? YouTube. Lewat nopo? Instagram. Anak-anak hari ini lebih mengenal selebgram daripada Qisasul Anbiya. Karena problem ini, ibu bapak sekalian saya hormati. Ruh, semangat dan jiwa saya ini ada di Khadijah. Karena saya punya putri alumni Khadijah. Dulu ketika selesai sekolah dasar Islam di Sidoarjo, anak saya mencari sendiri. Saya tidak pernah mengarahkan ibu bapak sekalian, mencari sendiri, browsing sendiri yang namanya SMP Khadijah. Sendiri. Lulus SMP, teman-temannya banyak di sekolah yang kira-kira difavoritkan anak muda waktu itu. Anak saya bilang, kamu gak sekolah tempat lain Tanah? Kamu gak sekolah di sekolah negeri Tanah? Enggak ya. Loh itu hebat tuh. Enggak. Kenapa? Nanti kalau saya sekolah di SMA negeri, Quran saya bagaimana ya? Saya ini orang yang merasa berhutang budi kepada Gus Gofar, kepada para guru SMA, SMP Khadijah. Sekarang putri saya kuliah di FK UNER, Fakultas Kedokteran, dan masuk dari jalur premium, jalur SNMPTN, jalur yang didambakan banyak anak-anak muda itu. Maka saya tidak pernah
ada perasaan menyesal, dan sebentar lagi saya akan nyekolahkan anak saya yang kedua ke sini lagi. Ke sini lagi saya merasa puas. Jadi kalau panjenengan berpikir hanya pingin mencetak putra putri ibu bapak sekalian, ya, sekedar pintar, sekedar cerdas, salah hari ini. Kenapa? Sumber informasinya ada di mana-mana. Yang dibutuhkan anak-anak hari ini, generasi muslim hari ini, tidak saja sekedar basor kata Gus Gofar tadi, tapi juga basyara. Bukan sekedar pinter, tapi juga benar. Betapa kemudian hanya sekedar pinter, tapi tidak benar. Nah, ini berlaku peribahasa yang sering kita dengar. Cepat tapi tidak mendahului, pintar tapi tidak menggurui. Itu kalau basirahnya kuat. Itu kalau dia juga benar. Kalau dia sekedar pinter, nun sewu, banyak di tempat sana, banyak orang-orang yang anak-anak yang di sekolah ke di tempat sana, begitu anaknya pinter, kesantunan kepada orang tua runtuh. Karena merasa dia lebih pintar daripada orang tuanya. Nah, di era VUCA seperti ini, ibu bapak yang saya hormati, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kenapa istighotha ini penting? Istighotha itu kan dari wazan istif'al. Semua kata yang ada tambahan wazan istaf'ala itu berarti bermakna litolab. Pingin mencari, meminta. Istighfar berarti meminta ampun. Dari kata-kata ghafar. Istighotha itu berarti litolabil ghaith, meminta pertolongan. Memohon bantuan, niku istighotha. Pertanyaannya, kenapa sih istighotha niki penting bagi orang tua? Ibu bapak yang saya hormati, adakah ibu bapak yang bisa menjamin masa depan putra putri kita masing-masing? Adakah di antara kita yang bisa memastikan ke depan anak saya masa depannya akan seperti ini? Tidak ada satupun ibu bapak sekalian yang saya hormati. Karena itulah kemudian istighotha itu dalam rangka untuk memperkuat semangat mental kita sebagai orang tua dalam mempersiapkan putra putri kita memasuki masa depannya secara mandiri. Kita tidak pernah bisa memastikan apa yang terjadi ke depan. Sebagaimana halnya kita tidak pernah memastikan apa yang akan terjadi tahun depan. Pandemi COVID-19, ibu bapak sekalian, menyadarkan kepada kita semua bagaimana kemudian semua terluluh lantakkan oleh kekuatan yang kita tidak pernah bisa tahu. Dari krisis kesehatan, masuk ke krisis ekonomi, masuk menjadi krisis sosial, dan masuk kepada krisis psikososial. Nah, karena itu ibu bapak yang saya hormati, tugas kita sebagai wali murid, tugas kita sebagai orang tua adalah memfasilitasi putra putri kita ini untuk berada dalam lingkungan yang baik. Ikan asin niku asinnya di laut atau asinnya di darat? Di darat ya? Apa ikan asin itu asin karena kita ambil dari laut? Lamboten nggih. Asinnya itu karena diasinkan ketika sudah ditarik keluar dari air laut. Asinnya itu bukan karena ikan itu berada di air asin yang namanya laut. Ibu bapak yang saya hormati,
Yang harus kita lakukan sebagai orang tua, ini adalah mempersiapkan, memfasilitasi kebutuhan anak didik kita supaya mereka bisa menatap masa depannya secara mandiri. Karena itulah kemudian ainul basor kita ini, mata penglihatan kita sangat terbatas. Kita berada di ruangan ini, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Apalagi yang terkait dengan beda zaman, beda tempat, itu masalah. Beda zaman juga masalah. Saya ingin menjelaskan problem besar masyarakat guru orang tua hari ini yang disebut dengan generation gap, celah generasi. Temuan penelitian teman saya, orang tua ditanya, putra-putrinya ditanya. Putra-putri ditanya, sampen nanti kepingin jadi apa? Orang tua pada saat yang berbeda ditanya di tempat terpisah, bapak pingin putra-putrinya jadi apa? Ternyata cita-cita bapaknya tidak sama dengan cita-cita anaknya. Kenapa itu muncul, ibu bapak sekalian? Karena beda generasi. Beda generasi yang panjang niku akan mempengaruhi bagaimana anak-anak kita ini membangun harapannya. Dalam konteks inilah, ibu bapak yang saya hormati, tugas kita niku tidak semata-mata kemudian akan mengantarkan anak-anak sukses, tapi sekaligus juga bagaimana putra-putri kita ini bisa mengisi kesuksesannya dengan caranya sendiri, tapi tidak tercerabut dari akar nilainya. Mari kita belajar dari masyarakat yang lain, ibu bapak yang saya hormati. Kalau ibu bapak pernah tinggal di peradaban yang berbeda dengan kita akan segera tahu, bapak ibu sekalian, bahwa pengkondisian, pembiasaan yang ada di rumah tangga, apalagi kalau itu bisa sinkron dengan kebiasaan, tradisi, nilai yang dibangun di sekolah, itu akan memberikan dampak luar biasa. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin bercerita yang paling saya tahu. Di Australia, sekolah negeri itu tidak berbayar. Tapi kalau putra-putri mereka menyekolahkan di sekolah-sekolah yang berbasis boarding school, Catholic school, Merriam-Webster school, macam-macam, panjenengan tahu berapa biaya yang harus disiapkan oleh orang tua? Itu lebih mahal daripada kuliah, ibu bapak sekalian. Kuliah per semester itu 6.600, tapi anak-anak mereka yang sekolah di sekolah-sekolah SMA swasta berbasis agama, itu SPP-nya 10.000. Mahal sekali. Saya bertanya kepada beberapa orang tua di sana, bagaimanakah cara membesarkan anak-anak di tengah peradaban yang luar biasa, apa saja serba ada. Mereka mengatakan begini, pengalaman saya Zaki, ketika saya dibesarkan orang tua dan saya praktekkan sekarang, jangan sampai telat membelajarkan akhlak pada putra-putri kita ini lepas dari usia 12 tahun. Jangan sampai telat membelajarkan, tentu mereka tidak mengatakan akhlak ya Bapak Ibu, membelajarkan moral, kata mereka. Moral harus selesai Zaki diajarkan kepada anak-anak itu usia 10, 11, 12 itu titik terakhir, tidak boleh telat.
Kalau kita tidak selesai mempelajari dan membelajarkan moral karakter pada usia 12, ini awal bencana yang kita tidak pernah prediksi. Ibu bapak yang saya hormati, mungkin ibu bapak nanti bisa googling. Ada namanya schooling party. Itu pesta ketika anak-anak SMA lulus. Itu masa yang menakutkan bagi seluruh orang tua. Kenapa ibu bapak sekalian? Apa saja terjadi, mereka bilang anything goes Zaki. Maka bagaimana caranya orang tua itu membuat putra putrinya tidak ikut yang namanya schooling party itu. Kenapa? Karena usia kelas 12 ini usia pinten Gus Gofar? 19 gitu. Usia 19. Usia 19 berarti kemudian dalam pandangan mereka 12 saja sudah harus selesai moralnya. Lalu kalau kemudian tidak selesai, kita bisa hitung dalam masa 5-7 tahun setelahnya, anything goes kata mereka. Apa saja bisa terjadi. Nah, karena itu yang harus kita lakukan, ibu bapak sekalian yang saya hormati adalah membiasakan putra putri kita ini untuk hidup di atas nilai. Untuk hidup di atas nilai. Tantangan kita hari ini adalah sumber nilai itu bermacam-macam dan sumbernya banyak. Jangan sampai anak-anak kita ini kehilangan nilai karena sumbernya beragam. Maka menyekolahkan putra putri kita di sekolah yang memang dibangun dalam tradisi nilai seperti oleh SMA Khadijah, nilai yang dibesarkan oleh para kiai, para ulama, ini menjadi super penting sekali. Tinggal kemudian Bapak Ibu yang saya hormati adalah apa yang dibelajarkan di sekolah itu inline dengan apa, sesuai, seiring dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Saya pernah bersama reporter televisi. Dia cerita ke saya begini, Bapak Ibu sekalian. Saya mau bertanya Pak, apa dampaknya sekolah SMA kepada anak-anak dibanding dampaknya orang tua kepada anak-anak itu? Mana yang paling besar Pak? Wah, pertanyaan ini tuh susah jawabannya Ibu Bapak sekalian. Yang besar mana pengaruhnya? Guru atau sekolah atau orang tua pada anak-anak? Lalu teman saya ini cerita, kenapa Ibu bertanya begitu? Karena saya pernah menjadi juri kontestasi, juri lomba apa namanya? Beauty contest. Lomba kecantikan anak-anak muda. Ada peserta Pak Zaki. Dia bilang sekolahnya di sebuah SMA berbasis agama, SMA Islam, bayarannya mahal. Tapi ketika saya tanya, kenapa Anda ikut beauty contest ini? Kenapa Anda ikut kontes kecantikan? Yang membuat saya agak mengernyitkan dahi adalah, saya tanya, Anda siap nggak nanti menggunakan one piece atau two pieces? Pakaian yang biasa dipakai untuk renang itu, Ibu Bapak sekalian. Jawabannya ini mengerikan. Saya siap menggunakan pakaian two pieces. 2 helai. Helai bawah dan helai atas. Pak, dia kan alumni Pak, waktu itu masih kelas 3. Pak, dia kan dididik di SMA Islam Pak. Bukan di sini SMA-nya. Kenapa dia kok masih berani Pak ikut kontes kecantikan dan dia mengatakan siap untuk menggunakan pakaian renang itu Ibu Bapak sekalian yang dipisah antara bagian sini dan bagian bawahnya.
Ternyata dia bilang, ibu saya pernah ikut kontes kecantikan zaman dia muda dan gagal. Karena tinggi badannya tidak sesuai dengan kriteria. Lalu si ibu ini kepingin anaknya bisa memenuhi dan meraih cita-cita yang dulu diharapkan oleh ibunya. Untuk memenangi kontes kecantikan. Apapun yang dia lakukan itu ditanamkan kepada putrinya. Supaya bisa mengikuti beauty contest dan memenanginya. Ibu bapak yang saya hormati, cerita teman saya ini membuktikan kepada kita semua bahwa sekolah tidak bisa bekerja sendirian untuk mengamalkan 3 kriteria yang disampaikan oleh Gus Gofar tadi ini. Jihad, ijtihad, mujahadah. Tidak bisa sendirian. Kalau frekuensinya tidak sama dengan orang tua. Sekolah ini selesai akan meraih cita-citanya jika program yang ditanamkan, dibelajarkan di sekolah frekuensinya sama dengan yang ada di rumah tangga. Saya selalu mencontohkan perbedaan antara orang tua dulu dengan orang tua sekarang. Kalau orang tua dulu, ibu bapak sekalian, anak pulang nangis, sinten yang dimarahi. Anak pulang dari sekolah nangis, ngomong nangis gitu. Yang dimarahi siapa ibu bapak sekalian? Gurunya apa putranya? Putranya. Kenapa? Karena orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah. Hari ini kalau ada anak pulang dari sekolah, masuk rumah nangis-nangisnya, ditanya oleh orang tuanya. Kemudian pertanyaan orang tua, siapa sing gare nangis? Marahnya ke anaknya atau marahnya ke gurunya? Gurunya. Itu karena hari ini orang tua tidak memberikan kepercayaan penuh kepada guru, kepada sekolah. Niki penyakit orang tua hari ini. Ibu bapak yang saya hormati, mendidik itu tidak selalu identik dengan ngebombong, memanjakan, menyayangi itu tidak identik selalu dengan memanjakan. Anak-anak kita ini perlu diberi kesempatan Pak untuk mengalami sendiri kehidupannya. Ibu bapak yang saya hormati, saniki kan gampil. Panjenengan nanti buka Google supaya nggak perlu membaca, nggih. Buka Google, konsep namanya experiential learning. Experiential learning. Belajar dengan mengalami langsung secara sendiri itu akan memberikan dampak lebih besar daripada belajar atas sesuatu dengan cara membaca pengalaman orang lain. Ibu bapak yang saya hormati, putra putri pulang nangis Pak, biarkan itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kenapa? Nun sewu, kopi niku yang sehat niku kopi pahit napa kopi kita pakai gula? Pahit nggih. Loh, kalau yang enak niku kopi dengan gula. Tapi ingat ibu bapak sekalian, itu tidak menyehatkan. Kopi yang menyehatkan itu minum kopinya tanpa gula. Itu menyehatkan. Panjenengan bisa merasakan, oh ini kopi Bondowoso, oh ini kopi Aceh, oh ini kopi Lombok, oh ini kopi Lampung, karena pahit. Pahit itu menyehatkan ibu bapak sekalian. Tapi kalau panjenengan kasih gula, hilang semua rasa itu. Yang rasa adalah manis, rasa kopinya hilang. Filosofi kopi ibu bapak sekalian, kalau ada masalah, anggap itu menyehatkan. Itu vitamin bagi putra putri kita.
Jangan karena kita sebagai orang tua karena rasa sayang menebus penderitaan zaman dulu, ekonomi zaman dulu yang sulit, apa saja kita bombong putra-putri kita ini. Lalu kalau keluar air mata, kita tidak menganggap itu sebagai momentum untuk pembelajaran bagi putra-putri. Akhirnya kemudian kita ini mengurangi, melakukan defisit kepercayaan kita kepada sekolah. Ampun dilakoni ingat niki. Kalau kita membawa putra-putri kita masuk sekolah, kita percayakan sepenuhnya kepada sekolah untuk mendidik. Apalagi sekolah SMA Khadijah. Selesai Pak. Saya sudah pernah mengalaminya. Anak-anak kita ini penting untuk belajar dari pengalamannya. Nuwun sewu, dulu saya punya putri saya waktu sekolah di SMA Khadijah. Kalau saya ajak pulang, dia cerita, kadang telepon, nangis. Bagi saya bagus. Dia bercerita bagaimana mendapatkan perlakuan, mungkin dari temannya, mungkin nilainya dia merasa berhak dapat 95, kok nilainya jadi 75. Pernah bercerita kepada saya, bagi saya enggak. Ini momentum dia belajar. Saya semangati, ibu bapak sekalian, saya kasih tahu. Berikutnya ujung saya bilang, sampean bisa menyelesaikan, sampean bisa matur nyuwun dawuh ke guru sampean? Nggih ya, siap. Diberi kesempatan Pak. Kenapa? Anak-anak kita ini kalau mengalami masalah, dia mengikuti masalah itu, menyelami masalah itu, ini akan makin cerdas, akan makin pintar. Tapi kalau kita orang tua tidak memberi kesempatan bagi putra-putri kita ini untuk mengalami langsung Pak. Bapak Ibu penting kita ingat bersama-sama. Masalah ini akan muncul kembali pada masa yang akan datang. Kalau dia tidak pernah mengikuti dan menyelesaikan masalah pada babakan awal dari hidupnya, ketika muncul lagi masalah dia akan gagap. Tugas orang tua tidak sekedar memfasilitasi anak-anak dengan high technology, tapi juga high skills, soft skills, life skills. Anak-anak kita nih Masya Allah sekarang muncul iPhone 14, ganti iPhone 14 gitu. Ntar lagi muncul iPhone 15, siap-siap inden iPhone 15. Z Phone inden, luar biasa anak-anak kita ini. Apakah salah? Boten salah. Sebagai orang tua pingin memfasilitasi monggo. Tapi yang penting kita ingat adalah jangan berhenti memfasilitasi putra-putri kita ini dengan high technology. Itu yang kedua. Tapi juga high skills, soft skills, life skills. Ibu bapak mungkin pernah melihat video yang beredar. Saya beberapa kali pernah ke Tokyo, ke Osaka, melihat langsung bagaimanakah sekolah SMA di Tokyo Pak, Bu. Di Osaka, di beberapa sekolah. Mungkin saya mengunjungi sekitar hampir 10 SMA di Osaka dan Tokyo. Tidak ada fasilitas seperti SMA Khadijah nih Pak, Bu. Whiteboard. Tamu mriki ngoten nggih Gus nggih. Pakai spidol mboten. Di sana niku papan tulis, Pak. Papan tulis yang warnanya hijau niku lho. Kayak zaman dulu kita waktu sekolah SD, papan tulis tapi dari ujung ke ujung, Pak. Papan tulis warnanya hijau. Nah, pakai spidol mboten, pakai kapur. Pakai kapur. Kula nggih mikir, iki sing high technology iki yang mana ya? Jepang apa Surabaya ngoten. Niki di Jepang, Pak, menggunakan kapur dan papan tulis. Pakai kapur, Pak. Pakai kapur. Tapi ibu bapak yang saya hormati, anak-anak di Jepang itu difasilitasi Pak untuk mengalami langsung life skills-nya.
keterampilan hidupnya. Ngepel sendiri, ngerapikan meja kursi sendiri, nyapu sendiri. Jadi betul-betul yang namanya sekolah itu seperti rumah kedua bagi anak-anak kita ini. Diajari mereka bukan sekedar high technology, tapi juga high skills. Apa dampaknya ibu bapak sekalian kalau kita hanya memfasilitasi high technology? Ingat ibu bapak sekalian, di luar sana itu banyak orang yang bisa nyetir mobil pak. Mobilnya mewah, Mercy, BMW, Pajero, tapi bisa nyetirnya Matic. Coba satu kasih yang manual pak. Belepotan karena dia hanya punya high technology, tapi tidak high skills. Tapi kita kebanyakan ini pak, mau motor bisa, manual bisa. Kalau sudah manual bisa pak, otomatis matic juga bisa. Yang dibutuhkan putra putri kita ini ibu bapak sekalian bukan sekedar high technology. Kenapa? High technology ini pak, begitu kemudian berubah teknologinya pak, berubah pula pak. Dulu zaman saya masih kecil nih, yang namanya wartel menjamur di mana-mana. Anak-anak sekarang tidak mengerti istilah wartel. Dulu kalau mau telepon itu nunggu jam 10 malam kalau interlokal biar murah. Sekarang telepon ada di genggaman. Telepon saja nggak cukup karena kita kadang kalau sibuk tidak bisa menerima telepon. Oh, SMS. Wah, SMS nggak tidak memuaskan. Sekarang muncul teknologi video call. Maka handphone yang dulu itu pak, yang biasanya dimiliki oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua yang angel-angel itu pak. Hari ini anak-anak nggak mau pak dikasih handphone yang tidak bisa untuk digital itu pak. Nggak mau. High technology cepat berubah. Tapi yang tidak pernah berubah adalah life skills, keterampilan hidup, soft skills, kecakapan untuk melakukan praktek kehidupan sehari-hari. Soft skill, high skill. Karena itu tugas kita semua ibu bapak sekalian adalah menyiapkan high skill sekaligus juga high technology. Nah, yang ketiga, kenapa kemudian kita ini butuh untuk melakukan istighotsah? Kita butuh untuk merefleksikan kembali tugas kita sebagai orang tua. Ibu bapak yang saya hormati. Karena konteks VUCA, perubahan yang super cepat, yang diiringi dengan ketidakpastian yang tinggi, sudah begitu masalah itu makin lama makin kompleks, dan begitu kemudian munculnya banyak wajah-wajah yang kehilangan keikhlasan dalam memahami situasi, memahami sesuatu. Maka penting bagi kita untuk kemudian mengajak putra putri kita ini untuk selalu terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa. Untuk selalu terampil membawa nilai ketuhanan spiritual selalu di depan dari praktek anak-anak kita ini. Kenapa itu penting Bapak-Ibu sekalian? Supaya muncul kesadaran seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Gofar dalam arahan beliau tadi itu. Niatnya ini kalau kemudian melenceng ibu bapak sekalian, tercapai cita-citanya, maka dia merasa tidak butuh orang lain. Dia tidak butuh orang tua. Ini kesuksesan saya pribadi bukan karena orang tua saya. Ini kesuksesan pribadi saya dan saya tidak butuh yang lain. Di tengah ketidakpastian yang sangat tinggi, ibu bapak sekalian, maka penting kita selalu mengikatkan hati, pikiran putra putri kita ini dengan dunia spiritual. Dengan ajaran agama yang selalu mengkondisikan kita dalam kebajikan.
Kenapa rumus yang ketiga ini penting, Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat bersama-sama. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar orang top pebisnis top Amerika, orang terkaya 2 tahun yang lalu oleh majalah The Forbes, namanya Warren Buffett. Tulisannya Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett itu, Ibu Bapak sekalian, ketika ditanya wartawan, dia orang terkaya 10 di dunia. Apa resep Warren Buffett bisa sukses? Dia bilang begini, jangan kehilangan kebahagiaan bersama yang lain. Anda menjadi pebisnis, jangan sampai Anda bahagia, karyawan Anda tidak bahagia. Bahagialah Anda bersama karyawan Anda. Rumus yang kedua, kata Warren Buffett, setelah Anda bahagia bersama karyawan Anda, jangan lupa mengekspan kebahagiaan bersama warga masyarakat, bersama orang lain di luar perusahaan yang juga butuh bahagia bersama-sama. Karena itu Warren Buffett menyumbangkan pendapatannya, hampir 50% dari pendapatan pribadi itu untuk charity, Ibu Bapak sekalian. Masya Allah, bahasa kita nggih sodakoh nggih, untuk sodakoh bagi yang lain. Kan sebetulnya ini ajaran agama kita sebetulnya. Jadi Warren Buffett bisa sukses itu karena dia berbisnis di atas nilai. Bahwa sukses itu dibangun di atas kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan tidak bisa dimonopoli sendiri. Harus berbagi bersama yang lain. Ini standar nilai, Ibu Bapak sekalian. Nah, kita kelebihannya di Islam ini tidak sekedar kemudian merumuskan standar-standar duniawi dengan persoalan duniawi, tapi merumuskan, membangun persoalan duniawi, ditarik masuk ke dunia spiritual. Karena itulah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi beliau menjelaskan, setiap anak-anak kita nih matur ke Gus Gofar, ditanya doanya apa, nah kitabnya apa, sholatnya berapa kali sehari. Niki kan penting dalam rangka untuk membangun putra putri kita ini terbiasa hidup di atas nilai. Tapi niki mboten cukup hanya berhenti di Gus Gofar. Niki tidak harus dan tidak cukup berhenti hanya di sekolah. Nuwun sewu, panjenengan punya putra putri, setiap kali mau berangkat sekolah, cium tangan ke orang tua, panjenengan kecup, dikirim Fatihah, di Fatihah mawon, Fatihah kecup keningnya, berangkat. Niki akan menanamkan frekuensi yang setara antara kebijakan sekolah dengan yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Pak budal, yo, enten nggih. Pak budal, yo. Di sini niku enten malih, bro, budal. Terus pundi? Bapaknya kok brabro, bro, saking akrabnya nggih, bro. Bu, Pak, panjenengan rangkul, kecup keningnya, bacain Fatihah supaya ini menjadi modal bagi anak-anak untuk memasuki kelas pembelajaran. Kalau berangkatnya niki bad mood, masuk sekolah bad mood. Persis kali ini loh, bapak-bapak berangkat kerja dimarahi istrinya. Wah, masuk kantor niki bad mood sedang. Tapi kalau berangkatnya niki dibahagiakan, dibangun di atas nilai, setiap kali berangkat cium tangan ayahnya, cium tangan ibunya, dan dalam proses itu kemudian dibaca
dibacakan Fatihah oleh ibunya, pergi ke bapak dibacakan Fatihah oleh bapak, dikecup berangkat. Nikah akan menciptakan positif thinking, good mood bukan bad mood. Nah, kalau ini kita biasakan ibu bapak sekalian, maka ini menjadi modal penting bagi kita semua. Terakhir, kalau kita pingin ibu bapak sekalian, anak-anak kita sukses dalam pengertian duniawi dan ukhrawi. Dunia sukses menjadi anak pintar dan benar. Maka niki tidak cukup hanya membawa putra putri kita ini ke sekolah terbaik seperti SMA Khadijah. Perlu diewangi kali tirakat. Nah, pripun? Kepingin anak pinter, kepingin anak soleh, kepingin anak cerdas. Wong kita orang tuanya mboten nate tahajud. Subuhnya 5:30. Mata-mata tiba-tiba mandi kemudian berangkat. Orang tua penting untuk memodali, mengiringi mujahadah putra putrinya ini dengan mujahadah pribadi. Mari ibu bapak sekalian kita lengkapi proses pembelajaran yang dilakukan oleh SMA Khadijah ini dengan segala yang dibutuhkan oleh putra putri kita. Kita modali mereka dengan tirakat orang tua. Kita antarkan mereka dengan tahajud ibu bapak sekalian. Kita antarkan mereka dengan bacaan Al-Quran putra putri, bapak ibu sekalian untuk putra putri kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada masa depan mereka. Tapi kalau mereka sudah punya modal yang baik, kuat akar nilainya, keterampilan hidupnya kuat, maka perubahan seperti apapun dalam masa depan mereka, kita akan yakin bahwa mereka tidak akan kehilangan nilai, tidak akan tercerabut dari akar tradisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan semua energi positif bagi guru-guru kita di SMA Khadijah, memberikan kekuatan kepada ibu bapak sekalian untuk bersama-sama membesarkan dan mengantarkan putra-putri ibu bapak sekalian ke masa depan dalam kesuksesan dan keikhlasan yang luar biasa seperti yang Allah ajarkan kepada kita semua. Al-Fatihah. Matur sembah nuwun, kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.